Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat penguasa alam yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, yang mustahil kita dapat menghitungnya, sehingga sampai saat ini kita dapat menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi tercinta Habibanna wa Nabiyanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa untuk bekal hidup kita menuju kehidupan yang abadi di akhirat nanti, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Baiklah, sebelum masuk ke materi kali ini, saya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur, sebagaimana dalam Al-Quran ayat surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ista'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, ingat, azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mengetengahkan tema tentang iman, ilmu, dan amal. Firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah yang artinya adalah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ayat di atas yang jelas sekali bahwa iman adalah hal yang sangat penting dimiliki bagi ilmuwan, sebab kerusakan yang dilakukan orang yang berilmu akan lebih besar akibatnya daripada kerusakan yang dilakukan orang bodoh. Seorang pencuri, pencopet, maling hanya mengambil uang ratusan ribu saja, atau paling besar nilainya jutaan. Tapi jika orang berilmu mencuri dengan nama halusnya korupsi, nilainya bisa lebih besar, bukan cuma jutaan, bisa miliaran, bahkan triliunan. Pencuri berdasi yang memiliki jabatan mustahil menduduki jabatan itu jika tidak dapat berilmu. Beberapa tahun belakangan ini, banyak orang berilmu yang diperiksa dari berbagai situs sosial dan jabatan, mulai gubernur sampai mantan menteri. Sepertinya pemandangan yang tidak masuk akal. Seorang direktur ahli ekonomi menjadi tersangka korupsi, meskipun cara korupsi tidak diajarkan di bangku sekolah dan kuliah. Lalu bagaimanakah dengan ilmu yang mereka miliki? Mengetahui hukum tapi justru melanggar hukum, karena hakikatnya ilmu itu bersifat netral, bisa untuk kebaikan, bisa pula untuk kejahatan. Teknologi membuat senjata untuk mengamankan wilayah, tapi kenyataannya banyak senjata dipakai untuk menodong. Kalau begitu, bukan ilmu atau alatnya yang disalahkan, tapi orang yang melakukan kejahatan yang salah. Karena itu ilmu harus
diteladani dengan ilmu harus diteladani dengan iman. Jika ilmunya bertambah, maka akan bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, dari manakah kita dapat mengukur ilmu seseorang? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab, hendaknya kita mengukur ilmu bukan dari kumpulan buku yang kita habiskan, bukan dari tumpuan naskah yang kita hasilkan, bukan juga dari penatnya mulut dalam diskusi tak putus yang kita jalani, tapi dari amal yang keluar dari setiap desah nafas kita. Lewat kalimat tersebut, Ibnu Qayyim ingin menekankan bahwa ilmu itu hadir untuk menciptakan amal. Ilmu yang tidak menghasilkan amal sama sekali tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk selalu beramal. Firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, beramallah kamu, sungguh Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat amal kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan nyata. Maka Allah akan memberitahukan apa yang telah kamu kerjakan. Amal yang lahir dari setiap ilmu haruslah amalan yang baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meyakini bahwa orang-orang yang mengumpulkan ilmu seperti itu tidak sehari pun hidup dalam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meyakini bahwa orang-orang yang mengumpulkan ilmu untuk membuat kekacauan dan menghembuskan fitnah sangatlah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu tidak sehari pun hidup dalam keselamatan ilmu. Meski ia bersegera mencari ilmu dan menyebarkannya, maka seikat ilmu pengetahuan tapi mencukupi diamalkan adalah lebih baik daripada banyak tapi disia-siakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, hakikat ilmu itu bukan dilihat dari pesatnya ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan skill, tetapi sirnanya ruh ilmu yang mewariskan rasa takut pada Allah terhadap pelakunya. Hilangnya rasa takut menjadikan ilmu tanpa cahaya. Ada perangkatnya, namun hilang ruh kebaikannya. Akibatnya, kedikdayaan ilmu dipergunakan seseorang untuk berbuat sewenang-wenang. Para ulama menggaris bawahi terdapat 3 cara hilangnya ilmu dari seseorang, yaitu pertama, sirnanya dari hati. Kedua, wafatnya para ulama, dan ini dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, di mana muncul huru-hara dan kekacauan setelah itu. Ketiga, hilangnya ilmu karena tidak diamalkan ilmu tanpa iman, rasa takut pada Allah, dan amal sia-sia belaka. Hadirin tamu undangan atau teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara memperoleh ilmu yang dapat menerangi hati kita dari kegelapan? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wafat 204 Hijriah. Ketika masih menuntut ilmu, pernah mengeluh dan mengadukan suatu problematika kepada gurunya. Kata beliau, "Wahai guru, mengapa ilmu yang sedang kukaji ini susah dipahaminya?" Lalu Imam Waqi' radhiyallahu anhu menjawab, "Ilmu itu ibarat cahaya.
dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang berbuat maksiat. Kita juga dituntut untuk selalu konsisten dalam beramal. Kenapa demikian? Setidaknya ada 5 alasan, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan yang dilakukan secara konsisten, walaupun sedikit. Yang kedua, konsisten dalam beramal akan memudahkan seseorang untuk mencapai garis finish kemenangan. Yang ketiga, memudahkan seseorang untuk beramal secara rutin sehingga tidak merasa kesulitan untuk mengerjakannya dan tidak gampang lupa. Yang keempat, konsisten dalam amalan rutin akan membuat seseorang bersemangat terus dengan variasi amalannya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menggolongkan perbuatan seseorang mukmin menjadi 4 golongan. Pertama, mereka yang beramal soleh dengan benar mengikuti sunnah Nabi SAW dan ikhlas niatnya. Kedua, mereka yang beramal secara tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Nabi. Inilah sejelek-jeleknya perbuatan amal. Ketiga, golongan orang yang bodoh, yaitu orang yang beramal dengan ikhlas tapi salah. Mereka mengira dengan mengingat Allah saja sudah cukup, tidak perlu sholat 5 waktu. Semuanya dilakukan dengan ikhlas, namun di mata Allah sama sekali tidak berpahala. Yang keempat, mereka yang berbuat amal soleh sesuai dengan ajaran Islam tapi tidak ikhlas dalam perbuatan. Mereka melakukannya karena fanatik, karena materi dan sebagainya. Semoga kita termasuk golongan yang pertama, yaitu beramal soleh dengan ihsan, bukan golongan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian judul ceramah materi saya pada kali ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.